Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini dengan NIM 2448201040. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Kimia Organik dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, SSI, MSI. Adapun materi yang telah dipelajari selama mata kuliah kimia organik yaitu aldehid, karbon, asam karbonat, karbohidrat, dan lipid. Yang pertama, aldehid. Aldehid atau alkana adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lainnya. Untuk sifatnya sendiri yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, dan memiliki rantai pendek, umumnya larut dalam air. Untuk tata nama aldehid sendiri, dipilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran A. Gugus COH ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan C. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Untuk klasifikasinya, alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaan aldehid sendiri sering digunakan sebagai bahan pengawet seperti formaldehid, bahan baku industri dan pangan, asetaldehid, dan vanilin, serta di industri farmasi sering digunakan sinamaldehid. Untuk rumus umumnya seperti pada gambar yang tertera. Untuk materi kedua yaitu keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Sifatnya sendiri yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, serta rantai pendek umumnya larut dalam air. Untuk tata nama keton sendiri, tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor lebih kecil, namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on. Susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabet. Klasifikasinya yaitu alifatik, siklik, dan aromatik. Untuk kegunaannya sendiri yaitu pelarut dan bahan baku industri seperti aseton dan metil etilketon. Di industri farmasi sering digunakan yaitu nebumeton atau metadon. Untuk rumus umum aldehid sendiri yaitu RCOOR. Karena materi ketiga yaitu karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang atau sakarida dalam bahasa Yunani yang berarti gula adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Sifatnya sendiri memiliki rasa manis, larut dalam air, dan bersifat gula pereduksi. Tata namanya sendiri tidak ada tata nama khusus, dan untuk kegunaannya sering digunakan di industri farmasi, pangan, pertanian, dan kesehatan. Rumus umum karbohidrat yaitu CmH2ON. Asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifatnya sendiri, ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air, dan asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Tata namanya sendiri dimulai dengan asam keton terpanjang yang mengandung gugus karboksilat, yaitu CO2OH. Asam karboksilat sendiri memiliki klasifikasi alifatik, siklik, dan aromatik, serta sering digunakan sebagai bahan baku industri farmasi seperti ibuprofen dan aspirin. Pada bidang pangan juga sering digunakan asam benzoat, dan pelarut biasanya digunakan asam asetat. Rumus umum
asam karboksilat sendiri yaitu RCOOH. Yang kelima yaitu lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Sifatnya sendiri yaitu titik didihnya tinggi pada suhu kamar berwujud padat atau cair larut dalam pelarut nonpolar. Klasifikasi lipid sendiri yaitu turunan lipid seperti asam lemak, sterol, frenol, polikatida, dan lipid sederhana yaitu trigliserida, serta lipid kompleks yaitu fosfolipid, sphingolipid, dan sakarolipid. Kegunaan lipid itu sendiri yaitu sering digunakan pada industri farmasi, pangan, pertanian, dan kesehatan. Untuk tata namanya tidak ada tata nama khusus. Rumus umumnya yaitu R3COO3C3H5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.